Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkembali. Mudah-mudahan pada materi yang akan mendapatkan ridhonya Allah dan bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta semua insan yang patuh dan bertinggi di ajarannya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya dan kiamat. Bapak sekalian, mari kita teruskan kajian yang ada dalam Islam ini, yaitu mengenai beberapa penyakit hati atau cacat nafsu. Bimaitiha tolaku riyasya bi'ilmi wal jahi wa bisiyasa wal kibaru wal fa'ru manatabahi litisihi wa qasdu bahirillah min aibiha iku setengah saking cacatin nafsu tola guru biasa utawi muri kawula ing dadi kepok muri kawula ing dadi kepolo bi ilmi kelawan ilmu wajadi lan makat wa bisiasat lan kelawan tata cara kang ora apik wal kibru lan budi wal fakru lan umum ma'ata bahi serta hubungan li jisihi marang keset Allah wa qasdu ghairillah lan nejo marang liyane Allah. Setengah saking cacatin nafsu anggone golek ilmu supaya ben dadi pengarep oleh pangkat lan bisa nguasani lan kanggo tokabur umum sarana hubungan marang kancane lan kanggo sejo liyane kang ora krana apa. Jadi yang dimaksud di sini adalah golek ilmu, tapi bukan karena untuk Allah, untuk mendekatkan kita kepada Allah, tapi malah untuk kepentingan dunia, artinya kepentingannya diri sendiri untuk gagah-gagahan atau umum. Pokoknya ilmu yang dicari itu bukan untuk karena bisa kita mendekat kepada Allah, tapi hanya untuk kepentingan sendiri, karena untuk misalnya untuk cari makan, untuk bisa menguasai dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu cacat, adalah penyakit, termasuk penyakit. Nanti terus kita teruskan. Badaka min isarihi dunya na'amba min nisyaihi maula li anna dhikra rabbi yusi nafsa falam yakun li
ngilangake dikir ing nafsu. Falam yakun mongko ora ana apa dikir li abdi biha insya gede kawula ing dalam nafsu ing alam. Wal sufi dunya utawi aman kelawan dunya berarti kerul nafsi lan eling marang nafsu. Li robbi marang pangeran iku yusi lalekake apa nafsi bal kulbal lan ing biro ati yusi ngentasake apa an nafsi. Iku mau amarga ana pengaruh seneng dunya lan amarga lali marang pangerane. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya atau bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu atau di dunia fa'asiru ma'yafko ngala ya ma'yafko orang ya bayani sopo kongkan sopo kan demen dunyane bakal gawe melarat marang maring akhirate. Sewaliknya wong kang demen marang akhirate bakal gawe melarat marang dunyane. Iling-iling milio barang kang pangken tinggalo barang kang bakal rusak. Krono tikir marang Allah bisa ngelarekake lan nyampe kebiasaane nafsu. Anu uring-uringan kelawan dunya lan tansah eling nafsune iku bisa ndadekake lali marang Allah lan bisa nyebabake atose hati. Jadi kalau orang tadi disebutkan orang yang ahli ilmu karena untuk berhenti aja, untuk umum saja, biar dia itu ya akhirnya tujuannya adalah akhirnya sombong. Ini sombong. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena dia terlalu senang dunia lan angko lali marang. Karena orang yang selalu mementingkan mendahulukan kepentingan dunia itu menimbulkan cari ilmu yang seperti itu, ilmu yang artinya untuk kepentingan dunia saja, itu termasuk cacat nafsu ya, akhirnya merupakan suatu penyakit. Di sini sudah dijelaskan dari hadis Rasulullah ini terus terang bahwa sopo sing seneng demen dunyane bakal gawe melarat ing akhirat. Jadi siapa yang senang dunia saja, maka nanti di akhirnya itu akan menjadi bangkrut. Sebaliknya, apabila kita senang akhirat, bangkrut dunia ini enggak hadis ya. Nah ini kan sangat berat ya. Coba Anda pilih mana? Kalau senang dunia, untuk akhirat itu bangkrut. Tapi kalau senang akhirat dunia ini bangkrut. Anda disuruh pilih yang mana? Mesti pilih yang enak toh. Tapi di sini dijelaskan oleh Rasulullah, pilihlah yang langgeng. Pilihlah yang langgeng, tinggal barang kan bakal rusak. Jadi kalau di dunia itu pasti akan rusak. Nanti yang langgeng itu adalah akhir. Nanti kalau kita di akhir itu akan langgeng. Oleh karena itu kita dimilih sebaiknya kita memilih akhirat. Jadi kita
melarat menuju sedilot ya memang kelihatannya ya susah, tapi itu ada memang petunjuk Allah demikian. Kita harus, karena kan kita di dunia itu hanya sekedar mampir mobil saja. Oleh karena itu kita harus ya memang tingkatan ini kan tingkatan orang-orang yang imannya lebih sudah tinggi kan. Jadi oleh karena itu pemikirannya berani meninggalkan kehidupan dunia nanti. Kalau orang seperti itu kan orang yang subut ya, kita kan bukan orang yang subut, tapi ya kita mencoba mengikuti bagaimana orang subut itu. Orang subut adalah orang yang meninggalkan kesenangan dunia gitu maksudnya. Soalnya di sini kalau ini bukan kaleng-kaleng, artinya bukan pendapat seseorang, tapi memang hadisnya demikian. Kalau kita teruskan. Qala Nabiyul Mustafa. Qala Nabiyul Mustafa Mukhtar. Qaula sa'ikan toilu indah. Man tolabal imayu ba'ibu kohan di ilmihi awli marisufahan awliyana lagata mintan nasi ba'abina ba'ubatu iflasi. Ola Nabiul Mustafa dawuh sapa Kanjeng Nabi den pinilih muktaro tegese kang den pilih kaula sakian ing dawuh kang sokeh toyu rutin sedaru utawi ringkes dawuh ing medhe-medhe. Mantolabal ilmu utawi sapa wong kang iku murih sapa man ing ilmu yubahil ukhoha kali gunungan sapa man ing pira-pira wong kang alim bi ilmihi kelawan iman auliyu mari sufaha utawi krono medeni sapa man ing pira-pira wong kang bodho auliyana lan utawi sapa supaya oleh sapa man ing pangkat indan nasi ing dalem sandinge musuh ba'a minari mongko bali sapa man lawan manjing rokok bahwa duwi inflasi mongko utawi man iku wong kang bangkrut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma li yubahi bihi ulama awli mari bihi subaha awli yasri bihi wajubu nasi ilaihi bahwa bina rahu mazhabib rawahu ibnu Majah dengan Ibnu Umar. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kan intine paring miling-iling marang wong kang golek ilmu. Sapa wong kang golek ilmu nganggo gunggungan marang wong kang alim utawa kanggo medeni wong untuk utawa kanggo madoni wong kang bodho utawa kanggo golek pangkat ana ing tengah-tengahe manungsa bakal dilebokake neraka kanthi
nantinya akan dimasukkan di dalam neraka. Jadi orang yang mencari ilmu tapi semakin jauh kepada Allah, tidak mendekat Allah, tapi malah melalaikan ingat kepada Allah, itu nanti akhirnya malah masuk neraka. Apakah ada ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah? Ada. Kalau ilmu yang bisa menjauhkan kepada Allah juga banyak. Jadi kita kalau cari ilmu ya ilmu yang baik aja, jangan ilmu yang neko-neko. Kepentingan dunia tapi untuk bermanfaat untuk orang banyak, nanti akhirnya bisa kembali kepada Allah, itu boleh-boleh saja. Terus boleh ilmu matematika menjauhkan diri kita tidak, dan seperti itu maksudnya. Tapi ilmu yang akhirnya kita semakin tinggi ilmunya, semakin kita mendapat akhirnya kembali kepada Allah. Ya, orang-orang yang pintar itu akhirnya kan meskipun nanti bisa dia terbang sampai ke angkasa, tapi akhirnya kan dia akhirnya kembali kepada Allah, bisa ketemu kepada Allah. Tapi kalau dia melupakan Allah, justru itu nanti dia akan masuk neraka. Nah, ilmu yang bisa menambah kedekatan kepada Allah, misalnya ilmu agama, ilmu syariat, bagaimana tata cara kita hidup di dunia diatur, karena kita sebagai hamba Allah itu tidak bebas. Kita diterjunkan di dunia itu memang kita sebagai hamba, kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kalau memang kita ingin dekat sama Allah. Kalau kita ingin nanti di akhiratnya nanti bisa bahagia, itu ada aturannya. Kalau kita ilmu syariat itu harus penting. Nah, ilmu syariat ini kalau menurut para pendidikan bahwa ada 3 ilmu syariat, jadi ilmu kang kanggo bener lagi ibadah, ilmu kang kanggo bener di hakikat, dan ilmu kang kanggo bener di nopo akidah. Itu ilmu syariat. Penting, misalnya ilmu kanggo bener di ibadah itu juga sangat penting sekali. Jadi agar kita tidak apakah ibadah kita itu sudah betul atau tidak. Itu kan sebenarnya di sini pun seharusnya ada kajian itu ya, itu lebih baik kalau tidak ada kajian bagaimana cara-cara untuk ibadah yang benar itu bagaimana. Bisa saja kita kalau wudhunya bagaimana, kemudian sholat kalau kita telat, jamaah kita telat itu bagaimana, kalau kita bikin shop itu bagaimana, itu kan ada cara tata caranya. Oleh karena itu, barang siapa yang kita menjalankan ibadah tanpa ilmu itu nanti ya kita akan jadi ada akhirnya tidak sampai tujuan. Oleh karena itu ilmu itu penting. Kemudian ilmu hakikat itu bagaimana kita menunjukkan keesaan Tuhan itu bagaimana, jangan sampai kita nanti kalau kita tidak tahu kita malah jadi syirik. Begitu pula apa yang ilmu yang menotohati seperti apa yang saya sampaikan ini ada termasuk ilmu yang untuk menotohati agar kita terlepas dari penyakit hati dan hati kita menjadi bersih. Ciri khas untuk bisa masuk surga itu kan hati yang bersih. Sunatil aliyah manjadil mafajari fi nasyah baca makna fi kitabil muqim man yaksar bidaka wa lama suki fil akhbari awlalu man yasnasa ironari lidaati krono dawuhiku tumeka fi sunati ing dalam sunah aliyati kang
manzada ilma utawi sapa wong iku nambah sapa man apa ilmu Maria til kasiyah mongko becik tambah sapa man marang wajah makna lan tempo apa makna ing dawuh fi kitabil ing dalem kitab kang nubuhake man yaksa utawi wong kang dadi sapa man ing dalem pangeran ingsun iku kata abdi utawi mengkono-mengkonongan kang temen ilmu ngarep ilmu wa ulama usri utawi pira-pira ulama kang alim utawa ulama kang tuwa fi akhdari ing dalem pira-pira adat awalu man yaslah iku gawane wong kang mancing sapa man sakirana iki mula-mulane saben-saben ilmu kang ora bisa nambah pituduhe marang Allah iku malah arep nambah aduwe marang Allah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manis dada ilman malam jasda udah lam jasda minallahi illa mudah akhraja Abu Mansur dari Nabiyu sapa wong kang nambah ilmune nanging ora tambah pituduhe mongko ora bakal bisa tambah kejaba api saking Allah. Karena itu ulama salih ngendika wong kang tambah ilmune mongko becik tambahe begini marang Allah. Semono uga dawuh ana ing Al-Qur'an sapa wong kang wedi marang Allah iku lah wong kang ngalim sejati. Allah Ta'ala innama yaksa Allah amin ibadihi al-ulama innallaha azizul ghafur. Shadaqallahu alaihi surah Fatir ayat 28. Aning mestine di marang Allah kawulane Allah kan padha anduweni ilmu. Sak temene Allah iku maha mulya lan maha agung. Disebutake ana ing hadis lan pengendikane para ulama saleh sholihin amma uswi ulama kan ora ngamalake ilmune ulama kan ora ngamalake ilmune nanging ilmune malah dienggo golek bondo dunya pangkat dunya bakal dilebokke neraka syair luwih dhisik sadurunge wong kang nyembah Braha. Ekstrim sekali sebenarnya, dari kelihatannya cari ilmu yang gagah-gagah tadi ternyata risikonya sangat besar sekali. Jadi cari ilmu yang tidak bisa mendekatkan kita, semakin ilmu kita tinggi tapi kita semakin jauh kepada Allah, itu risikonya besar sekali. Mesti di sini dijelaskan dimasukkan neraka. Oleh karena itu kalau cari ilmu ya ilmu yang akhirnya itu kita bisa mendekat kepada Allah. Seperti apa yang kita pelajari di sini itu itu kan kita belajar, tapi kan belajar mencari ilmu supaya kita bagaimana kita bisa meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah.
kita belajar, kita gundul, kelihatannya kok enggak. Apakah kita dengan baca, kita gundul, kita bisa baca contoh? Iya. Karena apa? Di dalam kitab-kitab yang gundul itu ternyata banyak nasihat-nasihat yang bagaimana cara-cara kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kalau kita mau membacanya dan kita mau mempelajari, dan itu adalah lebih bagus. Karena di sini dijelaskan ulama yang sejati adalah ulama yang bila mana kita takut kepada Allah. Kalau kita tidak takut sama Allah, ya bukan ulama sejati. Soalnya bisa juga karena mendapat ilmu ya, jika diberikan Allah kemampuan yang lebih daripada kita, misalnya kita yang bisa mengetahui masa yang akan datang, bisa mendidik, bisa melihat keadaan orang ini bagaimana. Nah, yang itu belum tentu dia itu bisa mendekatkan sama, tapi justru dia karena kelebihan itu mungkin malah dia menjadi seolah-olah dia lebih tahu. Ini berbahaya. Apalagi punya kelebihan itu digunakan untuk mencari apa itu bodoh, mencari penghasilan, untuk mencari penghasilan karena ilmunya itu tidak boleh. Tapi zaman sekarang kan banyak ulama-ulama kelihatannya kita berdakwah tapi dengan misalnya dengan tarif yang tinggi, itu kan kalau orang biasa kita mungkin tidak bisa memanggil, tapi kalau yang bisa mungkin ada orang yang berduit saja, itu ilmunya bukan untuk dakwah tapi malah untuk mencari penghasilan. Sekarang contoh Bapak mau ngambil ulama yang terkenal, mesti dia itu pakai apa itu EU. Tidak bisa langsung kita hubungan saja, tidak bisa. Bahkan tarifnya sudah besar. Ini misalnya saja mau memanggil ulama yang besar, tapi ini pengalaman tahu. Kalau dipanggil orang pribadi karena banyak, dia langsung iya datang. Tapi kalau dipanggil misalnya lembaga-lembaga, misalnya pendidikan, misalnya pondok-pondok mau memanggil, mesti diwakilkan. Itu banyak pengalaman seperti itu. Kalau dipanggil perorangan dengan biaya yang tinggi, langsung iya. Tapi kalau dipanggil lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya itu adalah sosial, itu pasti diwakilkan. Banyak sekali. Contoh aja kalau kita memanggil dai di sini kok bayarnya mungkin agak kurang itu aja, mungkin dipanggilkan yang kedua sudah tidak bisa. Banyak sekali. Dan ini kalau ulama itu risikonya ya, ulama atau orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, bahkan untuk mencari kehidupan saja, itu nanti akan dimasukkan neraka lebih dahulu dibandingkan orang yang menyembah berhala. Risikonya tinggi. Jadi justru punya orang yang punya ilmu yang tidak mau berikan kepada orang lain, justru akan dimasukkan neraka terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Berarti kan tinggi mana itu salahnya? Salahnya tinggi dari yang menyembah berhala, itu lebih tinggi orang yang tidak mau mengamalkan ilmu. Jadi termasuk ya ekstrim semua ya, meskipun kelihatannya ilmu, tapi ternyata risikonya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu ilmu adalah termasuk amalan yang tidak bisa, meskipun kita sudah mati, kalau ilmu itu diajarkan kepada orang lain, itu akan selalu mengikuti kita meskipun kita sudah mati. Itu ganjarannya bisa terus mengalir kepada kita. Oleh karena itu risikonya juga berat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengobatinya? Bahwa
وسكره لمالك القدير بجانه بأداء وعمل وتوفيق بسائر أعمال ثم التوبة إلى الإحسان والنصح والإتفاق والإكرام tabahu utawi ubati abad iki wiyati tahsili ing dalem ningali ikane apikone awake dhewe wasukrihi lan syukur Allah limaliki utimi marang dat kang ngeratoni kang kuwasa pijak niki ing dalam olehe dadekake malik ing dhewe ngalih lan anak bakau pilih lan watir Allah min sati saking dengan cacati ilmu kelawan barang kang agawi summa awatani muli ing dalem tawaduk wal iksari lan percayai manuski lan mitutur marang alai wal iskaki lan malsi wal ibrohi lan gawe obate penyakit iki kanthi ningali kekurangane lan kesalahane awake dhewe uga syukur marang Gusti Allah kang maha kuwasa di paringi ilmu lan saged ngamal kejaba iku kudu duwe rasa kuwatir sak wektu-wektu Allah Ta'ala bisa nyabut peparing mau lali ilmune ilang ilang sergepe ngamal nuli duwe rasa andhap asor rumangsa ringkih tansah nasihati melasi lan ngoko apa. Jadi seperti yang kita baca tadi, obatnya adalah kita harus melihat kekurangan kita sendiri sebenarnya. Kita harus tahu. Memang orang itu kan harus sebenarnya bermakna apa itu perlu tahu. Ya orang itu memang kalau orang tidak tahu kelemahannya kan itu kita yakinnya jadi sombong. Jadi kalau tidak orang tahu kekuatannya diri sendiri bagaimana, kemudian kekurangannya kelemahan-kelemahan itu apa, kita tahu kekuatan dan kekurangan diri kita sendiri itu tahu. Kalau kita menyadari itu, kita akan mudah untuk mengontrol diri kita, apakah kita itu ada kemampuan enggak sampai itu, apakah kita itu salah dalam hal ini. Jadi orang itu pasti bisa mengukur kekuatannya sendiri dan bisa mengukur kelemahan kita sendiri. Harus tahu. Nah, yang kedua adalah syukur kepada Allah telah memberikan ilmu. Jadi kita telah diberikan ilmu tadi karena kita harus bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu akan bertambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur itu akan sebaliknya. Syukur lagi bagaimana yang kita praktekkan sehari-hari. Kita tidak mengeluh ya, kita tidak mengeluh. Namanya itu
menerima adanya. Kita harus bersyukur menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu nanti Allah akan menambah nikmat kita. Kemudian harus punya rasa takut. Timbul bahwa nanti apa yang telah diberikan kepada kita itu akan dicabut kembali. Ada rasa takut. Jadi udah usah berhenti yang kita itu punya kesaktian, punya keahlian, punya kekuatan, seolah-olah itu langit. Tapi kita harus punya kekhawatiran menolong kita itu nanti akan dicabut oleh diambil kembali oleh Allah. Contohnya gini aja, kalau misalnya punya kekayaan, punya ini, punya itu, tapi kita harus mempunyai rasa takut. Jujur itu dicabut kembali oleh Allah. Ilmunya bisa hilang, kekuatan bisa hilang. Jadi caranya harus seperti itu agar kita punya hati yang persis sampai orang mengoreksi diri kita sendiri. Kemudian harus ada pasor, ya, tidak boleh berhenti dan terusnya kita harus punya bahwa kita itu merasa kecil di hadapan Allah. Ternyata kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita coba sedikit saja, mesti kita akan takut, akan tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh karena itu kita harus merasa seperti itu. Itu adalah cara mengobati yang penyakit-penyakit seperti itu. Kemudian kita selalu menasihati atau mau menerima nasihat dari orang lain. Jangan kita seolah-olah kita sudah sempurna, tidak perlu nasihat orang lain. Kalau kita seolah-olah menjadi orang yang sudah sempurna, tentu kita tidak akan membutuhkan orang lain, bahkan kita selalu menganggap dirinya benar. Itu kesimpulan dari mencari ilmu adalah ilmu yang kita selalu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita cari ilmu kok semakin jauh pada Allah, itu berarti ilmu yang salah. Itu tidak baik untuk kita pelajari. Ada sedikit tadi itu bagaimana orang yang keset dalam ibadah. Orang yang keset dalam ibadah disebabkan karena selanjutnya yang sedikit disampaikan dan saya kata yaitu bahwa orang yang keset untuk ibadah itu disebabkan karena wajan terjadi kebaan mangan. Ya, kebaan itu orang jadi keset ibadah. Ngantukan. Nah, bagaimana untuk agar kita tidak ngantukan, tidak keset? Harus kalau misi petang itu harus ada aturannya. Rasulullah itu adalah sepertiga itu dimasuki untuk makanan, kemudian yang sepertiga untuk diberikan untuk kesempatan untuk air, dan yang ketiga adalah untuk bernapas. Jadi jangan sampai kita makan terus kita rasa enak, petani kita kembali sehingga menjadi yang untuk napas tidak kuat, kemudian air juga tidak mendapatkan, akhirnya kita menjadi ngantukan. Oleh karena itu untuk agar kita dapat biar kita bisa ibadah itu ada